Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara charger ponsel, seorang kakak di Medan aniaya adiknya dengan pisau. Penyidik Kejati Sumut geledah kantor PT Pelindo dan KSOP di Belawan. Cari bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan uang jasa kepelabuhan dan kenavigasian PNBP. Jelang Jubilium Akbar ke-165 HKBP, ribuan pendeta menggelar rapat di Tapanuli Utara. Ya, kita awali informasi pertama hanya karena kesal karena tidak dipinjamkan charger telepon genggam, seorang pria di Medan Belawan menganiaya adik kandungnya sendiri dengan pisau. Akibatnya korban mengalami kritis karena menderita luka sayatan panjang di sejumlah tubuhnya. Seorang kakak sejatinya harus jadi pelindung untuk adiknya. Tetapi tidak yang dilakukan oleh JS 20 tahun yang kini menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan terhadap adik kandungnya sendiri. Pemuda 20 tahun ini diperiksa penyidik di Mapolres Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Ia menganiaya saudara kandungnya sendiri lantaran kesal karena tidak diizinkan meminjam charger telepon genggam. Hanya karena masalah sepele ini pelaku gelap mata mengambil pisau dapur hingga menganiaya korban. Korban mengalami luka berat. Pelaku baru kali ini melakukan kekerasan secara fisik terhadap adik kandungnya, namun antara pelaku dan korban sering cekcok di dalam rumah tersebut. Korban terluka sayatan panjang di beberapa bagian tubuhnya dan masih dalam kondisi kritis di rumah sakit di Kecamatan Belawan. Polisi akan menindak pelaku dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pria tersangkut di pagar rumah warga ketika melakukan percobaan pencurian di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Karena alasan kesehatan dan tidak adanya barang bukti, pelaku hanya diberikan peringatan oleh petugas lingkungan dan pemilik rumah. Pak Yusril, tolong kemari dulu Pak Yusril. Ini ada maling di Donggala ini. Miris sekaligus menggelikan, membuat tertawa. Seorang pria mencoba melakukan tindakan pencurian. Namun ketika ingin keluar rumah korban, pelaku kesulitan turun dan tersangkut selama 1 jam di pagar rumah korban. Aksi pencurian ini terjadi di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Denai. Karena tak sanggup turun, warga yang melihatnya membantu turun dari pintu pagar rumah korban. Meski ketangkap warga, namun pihak kepala lingkungan yang sudah berkoordinasi dengan Babin Katimas tidak menyerahkan pelaku ke petugas kepolisian dan hanya memberikan peringatan karena pelaku sudah lansia dan sakit-sakitan. Selain itu, pemilik rumah juga mengakui tidak merasa kehilangan perlengkapan rumah miliknya. Jadi karena saya hibah, saya suruh lah kakinya saya lepaskan satu, baru saya suruh sendirilah keluar sendiri gitu. Karena udah tergantung 1 jam kan tergantung itu. Jadi di samping di satu sisi awal geram, satu sisi lucu gitu. Dari kejadian itu warga diimbau untuk berhati-hati dan petugas lingkungan akan lebih meningkatkan jam jaga malam guna mengantisipasi kejadian yang sama. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, geram dengan perjudian yang makin tak terkendali, puluhan anggota pengajian di Asahan menggerebek arena judi berkedok permainan ketangkasan. Saat digerebek, para pemain judi panik berlarian keluar ruko. Ruko berkedok arena judi ketangkasan di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan digerebek sejumlah warga anggota kelompok pengajian yang didominasi ibu-ibu. Para pemain judi pun kabur meninggalkan ruko, sementara ibu-ibu menyisir arena judi.
vaksin, serta peralatan judi ketangkasan yang ditinggal pemain dan pengelola perjudian jadi sasaran kemarahan para pengunjuk rasa. Tindakan ini terpaksa dilakukan menyusul keresahan warga karena meningkatnya tindak kriminalitas akibat banyaknya pelajar hingga orang dewasa ketagihan bermain judi. Kami memang berniat untuk menutup tempat perjudian karena sangat meresahkan masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, merusak generasi muda. Banyak pencuri, banyak yang motor akibat perjudian. Dimanapun ada tempat perjudian, kami akan bertindak. Hidup! Pengunjuk rasa berharap warga sekitar tak mengizinkan daerahnya jadi sarang judi. Mereka juga meminta aparat kepolisian aktif membubarkan ruko-ruko perjudian berkedok arena permainan ketangkasan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Informasi selanjutnya, penyidik Kejati Sumut menggeledah kantor PT Pelindo Regional 1 dan Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama di Belawan. Penyidik mencari bukti kasus dugaan korupsi pengelolaan uang jasa kepelabuhan dan kenavigasian dalam penerimaan uang negara bukan pajak atau PNBP. Mengenakan rompi Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi, tim penyidik Kejati Sumatera Utara mendatangi kantor PT Pelindo Regional 1 serta Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama di Belawan. Penggeledahan menyasar ruang seksi keuangan pelaporan, ruang inventarisir pendataan, dan kedatangan pengaturan lalu lintas persinggahan kapal di Pelabuhan Belawan. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Pitsus di Kejati Sumut kurang lebih berlangsung sekitar 3 atau 4 jam. Bang, apa yang ingin dicapai dari penggeledahan hari ini, Bang? Ada beberapa alat bukti yang akan menjadi alat pendukung pada saat pembuktian nanti, baik dari bidang keuangan ataupun beberapa alat bukti yang lainnya. Sebelumnya Kejati Sumut menetapkan tersangka atas korupsi pengadaan kapal tunda. Tetapi apakah penggeledahan kali ini terkait kasus yang serupa? Yang kita duga adanya penyimpangan terkait dengan PNBP jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan. Yang tadinya PNBP yang seharusnya disetorkan tapi tidak disetorkan. Kejaksaan Agung memang tengah mengejar kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dengan tujuan bisa meningkatkan pendapatan keuangan negara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.